Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama satu pekan ke belakang. Berita pertama kita bacakan dari Kota Padang. Buya Ahmad Zawawi berkunjung ke unit-unit yang ada di Yayasan Darul Iman. Berikut informasinya. Kunjungan Buya Ahmad Zawawi ke Sumatera Barat menyempatkan untuk melihat perkembangan Yayasan Darul Iman Kota Padang. Buya kelahiran Payakumbuh ini merupakan Ketua Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah Jakarta, di mana Yayasan Lajnah Khairiyah Al-Mushtarakah merupakan yayasan yang berdiri sejak 1992 yang bergerak pada bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Hingga kini, lembaga ini telah mendirikan lebih dari 3.000 masjid di seluruh Indonesia, ratusan madrasah, dan telah membangun beberapa pondok pesantren di Bogor, Sukabumi, Riau, dan Aceh. Saat kunjungannya ke Yayasan Darul Iman, Buya Ahmad Zawawi terkesan dengan perkembangan yayasan ini. Ia memberi berbagai motivasi kepada setiap unit-unit yayasan yang ia kunjungi. Selain Yayasan Darul Iman, ia juga menyempatkan berkunjung ke Pondok Pesantren Ar-Risalah. Berbahagia hari ini saya mendapat kehormatan mengunjungi dua yayasan, Yayasan Darul Iman dan Ar-Risalah. Tapi yang banyak waktunya habis oleh Darul Iman. Tadi pagi kita berkunjung ke Surau TV, Masya Allah, bagus sekali dan sudah punya gedung sendiri. Mudah-mudahan maju terus. Kemudian dari situ kita ke yayasannya, lalu ke Pondok Putri, Pondok Putra, dan terakhir ke Risalah. Ini kita di Risalah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini dua yayasan ini berpasabiqul khairat untuk mengembangkan dakwah dan pendidikan di Sumatera Barat. Kemudian kunjungan terakhir ke Pondok Pesantren Tahfiz Darul Iman yang berlokasi di Jalan Lori Lumbuk Minturun, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Syaugi melaporkan. Masya Allah, semoga dengan kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi karyawan Darul Iman dalam menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya kita bacakan informasi pendidikan. Ponpes Tahfiz Darul Iman terima SK izin operasional kesetaraan tingkat ulia dari Kemenak. Berikut informasinya. Pondok Pesantren Ponpes Darul Iman terima surat keputusan izin operasional kesetaraan tingkat ulia dalam kegiatan koordinasi updating data emis PAI dan Pontren yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, di Aula Mandua Kota Padang, Senin, tanggal 1 Maret 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, yakni Henry. Ia didampingi oleh Kepala Kantor Kemenak Kota Padang, yakni Marjanis. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti pimpinan dan operator pondok pesantren dan pengelola data guru pendidikan agama Islam, PAI sekota Padang. Dalam sambutan dan arahannya, Kakanwil menyampaikan bahwa EMIS merupakan satu-satunya rujukan atau sumber data pendidikan Islam bagi instansi di luar Kementerian Agama. Untuk itu, Kakanwil meminta setiap lembaga untuk memastikan data santri, lembaga, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan agar dilengkapi terdata pada EMIS online. Mudir Ponpes Darul Iman, yakni Buya Abu Ibrahim Agustiar,
yang menjadi salah satu peserta dalam kegiatan tersebut mengungkapkan ia telah menerima SK Izin Operasional Kesetaraan Tingkat Ulya atau SMA. Maka, dengan ini, Ponpes sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan muatan-muatan yang ditetapkan Kemenak. Pada kesempatan pada siang hari ini, alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada acara pertemuan pondok-pondok pesantren sekota Padang yang dihadiri oleh Bapak Kementerian Bapak Ketua Kanwil Provinsi Sumbar dan juga Bapak Kemenak. Alhamdulillah pada hari ini kita telah mendapatkan SK izin operasional penyelenggaraan kesetaraan tingkat ulia atau tingkat SMA. Yang mana surat izin ini adalah merupakan sebagai bukti bahwasanya Pondok Pesantren Darul Iman untuk tingkat SMA sudah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dengan muatan-muatan yang sudah disyaratkan oleh pemerintah kita. Jadi artinya itu adalah Pondok Pesantren Darul Iman yang tingkat SMA-nya sudah terdaftar dan sudah diakui oleh secara nasional. Jadi kalau seandainya kita buka di data nasional, maka kita akan mendapati pondok pesantren kita sudah mendapatkan surat izin untuk menyelenggarakan pendidikannya. Perlu diketahui bersama kaum muslimin dan muslimat bahwasanya dengan adanya SK ini berarti secara standar nasional pendidikan pesantren yaitu untuk kesetaraan tingkat SMA kita sudah diakui karena telah memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan oleh pemerintah kita. Maka di antara syaratnya itu adalah sebuah pesantren dia harus memiliki 4 rukun pesantren, yaitu adanya penyelenggara, adanya kiai atau adanya ustadznya, kemudian adanya kitab kuning yang diajarkan yang merupakan ciri khas daripada pondok pesantren, kemudian yang ketiga adanya masjid, dan yang keempat adalah adanya asrama. Alhamdulillah semua pokok-pokok dan syarat-syarat dari adanya sebuah pondok pesantren dalam hal ini pondok kita sudah memenuhinya. Kemudian sebelumnya kira-kira 4 bulan yang lewat kita juga sudah mendapatkan izin penyelenggaraan atau izin operasional penyelenggaraan untuk tingkat kesetaraan setingkat SMP atau marhalah mutawassithah. Jadi sudah lengkap, alhamdulillah pondok pesantren kita surat keterangan SK izin operasional kita sudah tingkat SMP-nya kita sudah mendapatkan dan juga tingkat SMA-nya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan dan menyelenggarakan pendidikan di pondok pesantren kita, dan semoga pondok pesantren kita menjadi pondok pesantren yang bisa bekerja sama dengan pemerintah dan selalu mendapatkan binaan-binaan dari pihak Kementerian Agama dan Kanwil Provinsi hendaknya. Dengan adanya SK ini, Ponpes Darul Iman untuk kesetaraan tingkat SMA secara nasional telah diakui pemerintah dengan memenuhi beberapa syarat. Syaugi melaporkan. Alhamdulillah, dengan terbitnya izin dari pemerintah, semoga Ponpes Darul Iman menjadi lebih baik. Dengan berizinnya operasi Ponpes ini, menambah keyakinan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sini. Usai terpilih kembali menjadi Ketua MUI Sumbar, Buya Gus Rizal dikunjungi 2 orang Buya. Berikut informasinya. Kembali terpilihnya Buya Gus Rizal Gazahar menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Sumatera Barat periode 2020-2025 menuai ucapan selamat dari berbagai kalangan, baik pemerintah maupun pendakwah. Kali ini, ucapan selamat serta kunjungan datang dari Ustadz Ahmad Zawawi yang merupakan Ketua Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah Jakarta, dan Buya Muhammad Al-Fisham merupakan Ketua Yayasan Darul Iman Kota Padang, Jumat 26 Februari 2021. Ambo dengan Buya Al-Fisham, Ustaz Dasman, Pak Farid, dan lain-lain diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim kepada Buya Gus Rizal Gazahar, hafizahullah. Apa ini kebetulan atau bagaimana, tapi yang jelas
kunjungan Iko merupakan kunjungan silaturahim, dan kebetulan beliau baru saja diangkat kembali menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan lahir batin dan Allah memberikan taufik kepada beliau ila ma yuhibbu wa yarda. Selanjutnya, Buya Muhammad Elfi Syam juga mengucapkan selamat kepada Buya Gus Rizal serta mendoakan semoga Allah memberikan taufik dalam menjalankan amanah yang diembankan. Kita dari Surau TV datang ke tempat Surau Buya Gus Rizal Gazahar untuk berkunjung dengan beliau, dan ini adalah kunjung kita yang pertama. Sekaligus kita mengucapkan selamat bertugas untuk periode yang kedua atas amanah yang diembankan kepada beliau untuk memegang tampuk pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Kehadiran dua orang tamu tersebut disambut baik oleh Buya Gus Rizal. Pada kesempatan itu ia mengatakan mendapat kemuliaan atas kunjungan Ustadz Ahmad Zawawi, karena selama ini hanya mendengar namanya saja. Namun kali ini bisa bertatap langsung dengan Ustadz tersebut. Alhamdulillah, kita mendapatkan syaraf kemuliaan atas kunjungan dari asatidz kita, terutama Buya Ahmad Zawawi. Dan saya sudah dengar nama beliau begitu lama, tapi baru bertatap muka hari ini. Qadarullah, alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi suatu langkah yang baik untuk kerjasama ranah dan rantau. Dan juga bersama beliau ada Buya Elfi Syam juga. Semuanya alhamdulillah berjalan dalam satu inafas, satu irama untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin khususnya di Sumatera Barat. Dan atas ucapan selamat beliau, saya tidak tahu akan mengatakan apa. Saya teringat saja dengan pernyataan para sahabat ketika diberikan amanah, lastu bi khairikum, saya tidaklah yang terbaik di antara kamu sekalian, walakinnani athqalukum amanatan amam Allah, sayalah yang paling berat memikul amanah. Tapi dengan doa para ulama kita, doa umat Islam di berbagai daerah termasuk di Sumatera Barat, dengan itu mudah-mudahan perjalanan kita membawa misi Majelis Ulama Sumatera Barat alhamdulillah berlanjut lagi. Kita sudah meletakkan satu semboyan untuk ulama Sumatera Barat, yaitu membawa izzah menyandang khidmah. Maknanya membawa izzah, wibawa keulamaan, dan menyandang pelayanan keumatan, insyaallah dengan kebersamaan. Syaugi melaporkan. Selanjutnya masih dari Kota Padang. Silaturahmi ke Gubernur Sumbar yang baru, Buya Elfi dan Buya Ahmad Zawawi ucapkan selamat. Berikut informasinya. Ketua Yayasan Darul Iman Kota Padang, yakni Buya Muhammad Elfi Syam dan Buya Ahmad Zawawi, bersilaturahmi ke kediaman Gubernur Sumbar yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu, yakni Mahyaldi Ansarullah, Selasa 2 Maret 2021. Dalam kunjungan tersebut, turut serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Syafar, Ketua Yayasan An-Najiyah, Ustadz Desman, PLT General Manager Surau TV, dan Direktur Radio Day FM. Atas kunjungan silaturahmi ini, Mahyaldi mengucapkan terima kasih kepada rombongan tamu tersebut. Ia menambahkan, turut berterima kasih kepada Surau TV yang selama ini dengan kegiatan dakwah dan sosialnya turut membantu masyarakat Sumbar. Saya Mahyaldi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Surau TV yang selama ini dengan kegiatan-kegiatan ceramahnya dan kemudian juga kegiatan-kegiatan sosialnya yang tentu ini sangat membantu masyarakat di Sumatera Barat. Maka saya itu kepada seluruh warga masyarakat Islam di mana saja berada, maka sangat tepat kiranya bersinergi dan bekerjasama dengan Surau TV dalam rangka membangun umat dan membangun bangsa di masa-masa mendatang. Silakan bergabung
dan bersinergi dengan Surau TV. Buya Ahmad Zawawi merasa gembira dan berterima kasih kepada Irsyad Syafar karena melalui wakil ketua DPRD Sumbar ini silaturahmi dapat diwujudkan. Hari ini saya sangat gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih kepada Ustaz Irsyad Syafar, wakil ketua DPRD Sumatera Barat, yang melalui beliau dapat diwujudkan silaturahim dan pertemuan dengan Bapak Gubernur yang baru, Bapak Mahyildi Ansarullah, di Istana Gubernur Sumatera Barat, dan menurut beliau ini adalah tamu pertama beliau. Alhamdulillah, dan saya memang sangat ingin untuk bertemu dengan beliau, di samping mengucapkan rasa syukur dan kegembiraan, terutama mendoakan mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan taufik dan bimbingannya kepada beliau. Beliau diberi kesehatan, kekuatan di dalam memimpin Sumatera Barat, dan mudah-mudahan Sumatera Barat ke depannya akan lebih berkah, lebih maju, lebih aman, dan lebih tentram. Karena kita yakin bahwa kepemimpinan orang-orang soleh pastilah akan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang hari ini setelah sholat maghrib, Ustaz Ahmad Zawawi bersama rombongan telah bersilaturahim dan berbincang-bincang dengan Gubernur Sumatera Barat yang baru, Ustaz Haji Mahyildi Ansarullah. Mudah-mudahan silaturahim ini semakin menguatkan hubungan sesama umat Islam dan saling mendoakan keberkahan agar Provinsi Sumatera Barat ke depan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaugi melaporkan. Masya Allah, semoga dengan kegiatan silaturahmi yang dilakukan Buya kita terjalin ukhuwah Islamiyah serta tegaknya dakwah sunnah. Kita beralih ke informasi dari Kota Payakumbuh. Bina Mental dan Rohani Personel Baksumda Polres Payakumbuh rutinkan pengajian agama. Berikut informasinya. Kegiatan kajian rutin yang diisi oleh Buya Muhammad Elfisham di Masjid Nur Ikhlas Polres Payakumbuh berjalan sukses. Jumat, 26 Februari 2021. Kajian rutin yang biasanya dilaksanakan setiap hari Kamis, pada kali ini diganti hari Jumat dengan pemateri yang berbeda. Di mana sebelumnya kajian rutin di Polres Payakumbuh diisi oleh ustadz dari Payakumbuh saja. Kali ini diisi oleh pemateri dari luar kota. Kajian rutin ini diadakan oleh bagian sumber daya Baksumda bidang pembinaan rohani dan mental Polres Payakumbuh. Pada sesi kali ini mengusung tema Man Rabbuka. Alhamdulillah, kajian kita di Polres Payakumbuh, kajian rutin kita dilaksanakan setiap hari Kamis. Dan itu dilaksanakan setelah apel pagi pukul 08.30. Untuk ustadz yang mengisinya yaitu ustadz yang berdomisili di Kota Payakumbuh sendiri. Alhamdulillah, selama ini berjalan dengan aman dan lancar, dan personil Polres Payakumbuh semangat untuk mengikutinya. Kajian rutin Polres Payakumbuh ini dibimbing oleh Kabak Sumda Polres Payakumbuh, yaitu Kompol Rusirwan SH, dan kami sebagai anggota Sumda pelaksananya bagian pembinaan rohani dan mental. Untuk dukungan dari Pak Kapolres, Pak AKBP Alex Prawira SH-SIK, alhamdulillah beliau sangat mendukung sekali kegiatan ini, dan kami sebagai pelaksana pun semakin semangat untuk melaksanakan kegiatan ini secara berlanjut. Untuk personel Polres Payakumbuh yang mengikuti kajian rutin di Masjid Nur Ikhlas Polres Payakumbuh ini, yaitu personil yang sudah dijadwalkan untuk mengikutinya. Jadi tidak semuanya yang hadir di masjid kita ini, namun bisa mengikuti di aplikasi atau link YouTube dan via Zoom.
Untuk itu kita menjadwalkan bagian atau satuan atau polsek, kita jadwalkan untuk mengikuti kajiannya setiap hari Kamis, karena untuk yang menghadiri terbatas, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk kajian kita ini sebenarnya diprioritaskan untuk personil Polres Payakumbuh dalam bidang Bin Rohtal, pembinaan rohani dan mental Polres Payakumbuh. Namun untuk masyarakat yang mau mengikuti kajian rutin Polres Payakumbuh dapat mengikuti di link YouTube atau link Zoom yang kami share atau kami sediakan. Harapan kita ke depan semoga kegiatan ini berjalan lancar dan tidak ada kendala satupun. Semoga pandemi COVID-19 ini berakhir dan kita dapat melaksanakan kegiatan kajian rutin kita ini secara langsung oleh seluruh personil Polres Payakumbuh untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan personil Polres Payakumbuh sehingga menjalankan kegiatan atau tugasnya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kajian rutin ini langsung didukung oleh Kapolres Payakumbuh, yakni AKBP Alex Prawira, di mana baru-baru ini ia menghantarkan Polres Payakumbuh meraih penghargaan pelayanan publik yang sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB. Syaugi melaporkan. Masya Allah, dengan terbinanya rohani personel, Polres Payakumbuh mampu mewujudkan prestasi. Kita ucapkan selamat kepada AKBP Alex Perwira yang telah meraih penghargaan pelayanan publik yang sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabasurau kita pada edisi kali ini. Dapatkan informasi terupdate di media sosial Kabasurau, atau bisa mengakses portal berita kita di www.kabasurau.co.id. Kemudian, redaksi juga menerima informasi berkaitan dengan kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Informasi dapat dikirimkan melalui email redaksi kabasurau@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp redaksi ke nomor 0851 5881 1694. Serta kami membuka kesempatan kerjasama dengan yayasan atau lembaga dakwah yang ingin diinformasikan program-programnya dengan mengirimkan berita ke redaksi Kabasurau. Semoga perkembangan dakwah sunnah di bumi Minangkabau terus meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabasurau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.